Jadi orang yang punya pengalaman ya luar biasa di birokrasi Indonesia. Pak Said, ini kan ada yang merisaukan kita semua nih sebagai rakyat Indonesia. Tadinya kan kita lihat pidato Pak Prabowo itu sangat luar biasa ya, memperlihatkan bahwa inilah pemimpin yang sesungguhnya kuat dan punya integritas kuat juga ya. Dia kuat juga sebagai pemimpin, apalagi kalau kita lihat latar belakangnya tentara, militer, jadi strong ya gitu ya. Tapi ternyata tambah ke sini kita sudah mulai agak pesimis. Kenapa pesimis? Ini kok dia berulang kali bolak-balik ke Solo, Pak Said. Ya. Jadi seolah-olah kita ini rakyat biasa, ini kenapa nih Pak Prabowo selalu datang konsultasi? Atau konsultasi atau dia masih diintervensi sama Jokowi atau gimana nih? Kira-kira apa yang terjadi di belakang layar ini, Pak Said? Kan Pak Said kenal benar nih watak Prabowo ya, integritas Pak Prabowo. Bahwa sebenarnya dia orang yang kuat. Oke. Saya tidak pernah satu tim, tapi saya berbagai peristiwa saya mengikuti beliau. Oke. Saya ini kan di dalam birokrasi sejak Pak Harto sampai Jokowi. Orde Baru ya. Orde Baru sampai sampai Jokowi. Nah, puncak peristiwa yang kita ini kan adalah 98. Supaya saya orang paham gimana Pak Prabowo sebenarnya. Nah, kemudian dia ke Yordan kan. Kemudian dia balik. Nah, balik saat itu saya ada bersentuhan tuh 2 kali pada saat saya jadi salesman BUMN. Pada saat itu ini saya cerita supaya orang paham untuk menilai nasionalisme, integritas, patriotisme Pak Prabowo seperti apa sebenarnya. Nah, saat itu Nelu di Bank Mandiri datang ke saya. Pak, ini karena kredit macetnya Kiani Kertas tuh punya Bob Hasan. Bob Hasan itu sekitar 3 triliun lebih. Dan Nelu menyatakan, Pak ada yang mau beli. Saya tanya, siapa yang mau beli kredit macet ini? Dia bilang Prabowo. Saya bilang, ngapain Prabowo beli itu? Pak ini kan rugi. Setelah saya tanya, dia bilang, kalau dibeli asing, karena mau dilelang, kan BPPN mau lelang. Dibeli asing, maka bandaranya dan di perbatasan dan lain-lain akan dikuasai asing. Dan saya mau beli. Punya uang nggak? Punya. Prabowo bilang gitu ya? Punya, ya. Nah, karena ini masalah kaitan dengan banyak variabel, maka saya bilang udahlah sebaiknya di-handle Pak Wapres, Pak JK. Nah, akhirnya terjadi. Nah, berarti yang kedua, pada saat kertas kerap Aceh ini tempatnya dulu Jokowi bekerja, katanya. BUMN di Aceh. Katanya ya? Katanya. Belum pasti. Ya. Terus, kebetulan, hutannya itu dikuasai juga oleh Prabowo. Bersama perhutani. Nah, setelah saya nego, nggak apa-apa diambil. Maksud saya, Pak Prabowo ini nasionalisme patriotismenya ada. Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa dikuasai ya? Nggak apa-apa diambil BUMN. Jadi maksudnya dia mau berkorban untuk negara. Bukan seperti oligarki Taipan? Bukan. Nah, yang kedua, saya baca bukunya, itu ada transformasi Indonesia, paradoks Indonesia itu 3 seri, saya paham betul. Nah, sebenarnya, nanti kita bahas kenapa Pak Prabowo berubah dari buku itu. Kan sebenarnya sederhana kok buku paradoks Indonesia itu. Hanya 4 sebenarnya hal. 1, Pak paradoks Indonesia itu menyatakan, Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin. Itu kan paradoksnya. Yang kedua, dia pikirkan setelah pulang dari Yordan, dia menyatakan, saya harus merubah paradoks Indonesia ini, maka saya harus masuk politik agar bisa mengambil kebijakan. Nah, sehingga dialah Cawapres 2004, Capres 2009, 2014 Capres lagi, kalah lagi. Nah, baru 2019 Capres lagi, baru Capres 2024 baru menang. Nah, kemudian yang kedua itu yang mau diselesaikan hanya 2 sebenarnya Pak Abraham. 1, bahwa ekonomi yang dikuasai oligarki sekarang itu harus dikembalikan ke rakyat. Itu Pak Prabowo. Nah, yang kedua, kedaulatan yang sudah dibeli oleh oligarki
lewat pilkada, pilpres, pilgub, dan lain-lain dibayar semua, itu harus dihilangkan dan dikembalikan ke rakyat. Nah, pertanyaannya, malah kok terbalik dari buku itu? Ya kan, terbalik dari, nah kita lihat sekarang itu. Nah, jadi maksud saya, Pak Prabowo, kita harus mengkaji apa yang terjadi sehingga jangan sampai, saya katakan, berubah dia. Ya, jangan sampai paradoks yang dikaram itu merubah justru Pak Prabowo menjadi paradoks. Paradoks terhadap dirinya gitu. Iya. Itu kenapa sampai dia berubah, Pak Said, setelah pertemuan Solo? Oke, kita harus telusuri apa yang terjadi, Pak, supaya publik paham. Kita lihat bagaimana dinamika seakan-akan PDIP mau bergabung. Nah, ya kan? Udah ada nama menterinya 3, seakan-akan tinggal menunggu waktu. Dulu Abdullah Azwar Anas katanya, terus si Doli. Nah, terus kita lihat dinamika seperti apa. Kita lihat dinamika bagaimana dulu seakan-akan bargaining PDIP agar bergabung itu Anies tidak dicalonkan, jadi seakan-akan. Bargainingnya situ. Bargainingnya di situ, oke, kau bergabung tapi Anies jangan jadi calon gubernur DKI. Nah, kita mulai dari situ. Terus tahu-tahu dan sebelum tanggal 10, kita harus ingat nih, tanggal 9 itu kan sampai tanggal 10 kan beredar nama-nama menteri kan. Nama menteri Prabowo. Dan saat itu kita masih melihat, masih rasional, masih bagus, masih lumayan lah. Nah, ingat yang publik dia harus paham, ada pertemuan di IKN tanggal 10-11, pertemuan presiden di situ. Dan saya dapat informasi ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN. Tanggal 11. Sebelum pelantikan Prabowo ya? Sebelum diturun perintah Solo. Surat perintah Solo istilahnya 13 Oktober. Nah, saya dapat informasi pertemuan di IKN itulah yang oligarki merumuskan bersama Jokowi bahwa ini yang harus dilaksanakan oleh Prabowo. Jadi hasil pertemuan IKN tanggal 11. Kebetulan yang cerita ke saya itu adalah orang yang hadir di IKN. Dia bocorkannya sama Pak Said ya? Nah, dia bocorkan saya, substansinya tidak semua. Nah, karena dia bocorkan ke saya, maka itulah keluar, istilah saya dulu itu, surat perintah Solo 13 Oktober, yang lebih dahsyat dari Super Semar 66, dan lebih dahsyat dari Dekret Presiden 59. Nah, 13 Oktober. Kita lihat 13 Oktober, pada saat itu dipanggil dan lihat Gibran sudah ada di sana. Di Solo itu ya? Ya. Jadi Prabowo datang ke Solo ya? Menghadap Gibran. menghadap mungkin keinginannya Gibran. Nah, jadi Gibran bersama bapaknya pada saat itu? Bersama bapaknya. Saya nggak tahu Ibu Iriana di mana, siapa tahu ada juga di situ, kita nggak tahu. Nah, jadi Prabowo dipanggil ya? Dipanggil. Nah, setelah dipanggil itu mendadakkan semua. Nah, ingat Pak, siasatnya Jokowi untuk menekan Prabowo, kan dia mengumumkan saya tidak akan hadir di pelantikan. Itu tekanan. Iya, waktu awal-awal. Itu cara dia selalu begitu. Karena pada saat itu kan Prabowo memperlihatkan pidato yang luar biasa, sehingga dia kayaknya balas bahwa saya tidak akan hadir. Tidak akan hadir. Nah, disitulah jadi terjadi perebutan kekuasaan pada saat itu. Perebutan pengaruh. Sekarang tanggal 13 Oktober pulang, itu kan 13 Oktober tuh hari Sabtu kan. Mulai melemah tuh. Tahu-tahu hari Senin langsung pemanggilan semua calon-calon menteri. Yang orangnya tidak punya kapasitas ya. Dan ingat, publik harus mulai membaca apa yang terjadi dan siapa sebenarnya sutradara semua ini. Ingat, pada saat Jokowi pulang, setelah pelantikan, yang jemput Jokowi di Solo siapa? Luhut. Dan kawan-kawan. Dan yang diangkat-angkat di polisi itu kan? Datuk Thohir.
Oke. Oh, oligarki ya? Ya, Jadi oligarki yang jemput Jokowi di Solo ya? ingat Para oligarki ya? ya, pada saat pengumuman calon menteri, calon wakil menteri, tidak ada namanya Dewan Ekonomi Nasional. Iya benar. Tiba-tiba Setelah dijemput di Solo, ada. tidak besoknya diumumkan. Ada Dewan Ekonomi Nasional Yang diketuai oleh lu. oleh lo. Nah, terus Oke, menarik nih. jadi sekarang kita harus ini bahwa sebenarnya ini adalah perebutan kekuasaan baru terjadi sekarang. Berarti Pak Prabowo ini sedang disandra oleh Jokowi ya? Kira-kira begitu? Itu ada 3 kemungkinan. Oke, apa tuh? Satu, dan saya tidak berharap ini terjadi, Oke. bahwa ini adalah membagi kekuasaan Oh, yang bagi-bagi. tidak harus dilakukan. Oke, yang kedua, bahwa ini tersandra. Oke, Yang ketiga, ini masih taktik Prabowo. perebutan kekuasaan, sedang berstrategi perebutan kekuasaan. Oke, Lagi permainan ya? permainan. Oke. Nah, saya sekarang tadi kan 3 alternatifnya, bahwa memang dia tersandra Oke. oleh Jokowi. Dua ini tadi strategi. Ya. Yang ketiga adalah bahwa terjadi perebutan kekuasaan. Oke. Tersandra dengan Jokowi ini kita harus bahas dengan karena saya punya informasi banyak, jadi saya bisa membahasnya. Oke. Nah, tersandra oleh Jokowi itu menurut saya kita harus baca bahwa itu adalah tersandra oleh oligarki. Oh, jadi yang menyandra Pak Prabowo ini Jokowi dan oligarki? Ya, Oke. Jokowi disandra oleh oligarki, dan oligarki itu begini. Kita harus tahu kepentingan Jokowi adalah ingin menjadi Raja Jawa. Kepentingan oligarki adalah ingin menguasai Raja Jawa. Supaya dia bisa menguasai Ya, sumber-sumber ekonomi. Nah, ini terjadi simbiosis yang sangat bagus selama 10 tahun. simbiosis mutualisme ya? Mutualisme antara 2 kepentingan. Oke, kujadikan kau Raja Jawa selamanya dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu, Yang tapi penting- serahkan isi Indonesia kepadaku. Kira-kira begitu. Serahkan semua sumber ekonomi. Sumber ekonomi ke Sumber daya alamnya semua sumber diserahkan. dalam Termasuk PIK diserahkan. termasuk diserahkan. Nah, jadi simbiosis ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, Prabowo apakah akan menjadi pihak ketiga terhadap 2 kepentingan ini? Oke. Kita berharap itulah jangan sampai Prabowo jadi pihak ketiga. Kita berharap Prabowo melawan. Melawan 2 simbiosis ini. Oke. Jadi kita harus membaca sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi sekarang ini itulah perebutan kekuasaan. Nah, Perebutan pengaruh juga mungkin ya? ya itulah, tapi itu hanya satu cara. Nah sekarang Oke. kita lihat, yaitu, tapi kita mulai was-was karena semakin hari bukannya menunjukkan Prabowo semakin menunjukkan dirinya seperti saya katakan punya patriotisme, punya nasionalisme, punya rasa keadilan, mau mati bersama rakyat, itu makin berkurang. Oke. Apakah ini taktik apa tidak kita nggak tahu. Oke, Mengalami perubahan ya? mengalami degradasi. Degradasi. Nah, padahal kita mau jangan Prabowo yang degradasi, di sana dong yang terdegradasi gitu kan. Nah, sekarang kita lihat, saya bilang ini jadi persaingan sebenarnya. Jadi kalau kita baca bukunya Paradoksnya Prabowo, itu sebenarnya isinya 100% perubahan, tidak ada keberlanjutan. Oke. Tapi yang terjadi Nah, keberlanjutan. Nah, sekarang kita lihat sekarang masuk tadi kan apakah tertekan? Sepertinya perintah Solo itu tertekan. Dan saya dapat informasi bahwa perintah Solo 13 Oktober itu memang ditekan. Prabowo ditekan oleh Jokowi. Ditekan. Kenapa bisa Pak? Padahal kan Prabowo ini orang kuat, tentara. Kita bisa menduga mereka 5 tahun sama-sama. Jadi Saling tahu kartu as masing-masing. saling sandra ya? Saling sandra. Oke. Nah, mudah-mudahan itu Mudah-mudahan tidak salah. jadi. Mudah-mudahan salah. Yang kedua adalah oligarki kelihatannya ikut menyandra. Oke, jadi berarti oligarki bersama Jokowi menyandra Prabowo. Ya, Oke. dengan caranya oligarki mengancam
akan menggoncang ekonomi Indonesia. Kenapa, Mas? Itulah kenapa pentingnya jangan sampai karena hampir semua impor di tangan oligarki. Dia tahan impor gula, impor beras seminggu, kacau ekonomi. Kemudian ekonomi pasar modal uang semua dipegang. Tapi kan bisa kalau Prabowo berani, Jaksa Agung tangkap ini oligarki. Nah, periksa dia. Nah, problemnya menghadapinya begini. Rakyat, jadi begini. Nah, saya masuk. Kenapa sih orang bertanya, kenapa Jokowi bisa sukses kayak begini? Yeah. Nah, Jokowi ini betul-betul memelihara rakyat yang mayoritas IQ-nya 70 dan miskin. Itu yang dipelihara. Jadi dia sengaja ya? Jadi bilang mau Abraham Samad, Said Didu, mau ngoceh sampai kapanpun terserah. Tidak ada urusan dia? Tidak ada urusan. Karena tidak bisa mempengaruhi rakyat di bawah. Kita nggak punya duit mempengaruhi. Kita nggak punya duit dan dianggap aja hiburan. Kita dianggap hiburan aja. Mereka jadi nggak, bagi mereka adalah bansos apa gitu itu aja yang dilakukan. Itu yang disebarkan kepada rakyat miskin dan IQ rendah ya? IQ rendah. Oke. Nah itulah kenapa. Nah saya ayo sedikit nggak apa-apa. Itulah kenapa kita susah sekali menyadarkan rakyat karena rakyat itu 70% ada di TikTok dan Instagram. TikTok, Instagram itu tempat orang-orang sambil nunggu Gojek nonton, tidak pakai otak sama sekali, dan mereka bermain di situ. Dan itulah tempatnya Gibran dan kawan-kawan main. Nah, sementara, saya belok sedikit. Pak Prabowo pernah menyatakan, saya heran katanya, elit-elit ini datang di ruang AC podcast. Termasuk Pak Said ini. Termasuk Pak Said, Pak Abraham Samad, apa lain. Bambang Wijayanto. Nah, Pak Presiden Prabowo yang terhormat, lewat forum terhormat ini saya sampaikan bahwa bersyukurlah orang-orang yang punya integritas ini mau membuat podcast untuk menjadarkan rakyat. Memberi edukasi. Memberikan edukasi. Pak Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan, Refli Harun, dan lain-lain, Pak Akbar Faisal, semua bikin podcast orang-orang yang tidak bisa dibeli. Nah akhirnya pilar demokrasi masih ada. Karena apa? Mohon maaf, bapak-bapak sudah memenjarakan semua media online oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Jadi media mainstream sudah dibungkam oleh Jokowi? Dibungkam dengan hukum dan iklan oleh oligarki. Jadi tidak berdaya? Tidak berdaya. Untung ada media sosial. Ada media sosial. Media sosial nggak bisa dikontrol karena orang ini bukan cari uang. Nah sekarang kebebasan pers nggak ada karena dibungkam. Coba aja. Masalah PSN PIK 2 nggak bisa terbuka di publik karena diancam oleh sponsornya, nggak bisa dikasih iklan apa. Jadi masalah PSN tidak pernah diberitakan di media mainstream. Silang diancam hukum, diancam macam-macam. Oke, kita masuk ke tadi. Yang lain. Nah sekarang Sandra itu apakah bisa lepas? Saya selalu membayangkan Pak Prabowo ini menghadapi 3 piring bubur panas. Bubur panas pertama oligarki. Bubur panas kedua politik, bubur panas ketiga adalah Jokowi. Oligarki sama Jokowi. Jokowi bersatu sama oligarki. Nah, Jokowi mengendalikan nih. Bubur ketiga, bubur panas hukum. Jadi Jokowi yang kendalikan semua. Kendalikan semua. Nah, apakah Prabowo berhasil memakan bubur panas ini tidak melepuh lidahnya? Maka kita harus membantu Prabowo menyiapkan sendok-sendok yang aman. Makanya kita save Prabowo. Save Prabowo. Itu yang kita harus lakukan. Nah, ini oligarki. Oligarki ini ancamannya macam-macam. Nah, apakah Pak Prabowo mau tunduk ke oligarki? Kita lihat begini. Sekarang orang melihat yang dibawa ke Cina kemarin, oligarki. Saya melihat ada perimbangan berubah. Makanya saya diam dulu melihat. Karena ada pengusaha-pengusaha pribumi. Bukan oligarki yang mengendalikan yang saya anggap ada di bawah bubur panas ini. Oke, paham. Karena begini, kita harus hadap itu. Orang-orang di bawah itu orang-orang yang berbisnis di sektor real. Yang kemarin dibawa ya? Yang dibawa, bukan pengambil tanah rakyat. Oke. Bukan pengambil hutan rakyat. Bukan pengembang ya? Bukan pengambil perkebunan. Dia orang-orang industrialis. Bagi saya, itu oleh pengusaha seperti itu yang dibutuhkan Indonesia. Pengusaha benaran ya?
Jadi orang kalau udah masuk industri itu pasti pengusaha benar. Oke. Jadi, nah makanya kalau Bung Abraham saya lihat, saya dia melihat karena saya lihat komposisi yang datang ini Masih seimbang. bukanlah perampok milik rakyat. Masih seimbang. Masih. Iya, Nah, kalau orang pengusaha sudah masuk industri, saya hormati. Oke. Ya kan? Tapi kalau hanya ngambil tanah rakyat, nah itu. Siapa tahu bubur panas ini sedang Diolah. Bubur panas pertama. Diolah sama Pak Prabowo ya. Ya. Oke. Bubur panas kedua ini adalah politik. Bubur panas kedua ini politik ini kan hampir terjadi diambil alih semua Jokowi pada saat mau mengganti semua partai-partai kan, tapi gagal karena ada demo besar 22 Agustus. Darurat konstitusi. Darurat konstitusi. Kalau itu tidak terjadi, maka Jokowi akan menjadikan Prabowo boneka dan Megawati sebagai foto yang dipasang sama dia. Kan itu tidak terjadi. Cita-cita Jokowi itu adalah menjadikan Prabowo boneka dan menjadikan Megawati sebagai pajangan. Itu cita-cita dia. Kejam banget ya. Ya. Nah, bubur ketiga adalah hukum. Bubur ketiga ini kita lihat bagaimana Pak Prabowo, Pak Abraham Samad pernah ketua KPK, dan dulu mandiri aja dikriminalisasi, apalagi sekarang dibawa presiden, ya kan? Nah, dan orang-orang Jokowi masih ada di KPK. Kita lihat Pak Abraham Samad waktu kita selesai membahas KPK, pada saat Pak Abraham Samad ngomong tentang Gibran, langsung go from besoknya konferensi pers bahwa tidak ada pelanggaran. Ya, jadi bisa dibaca. Bisa ya? dibaca. Okay. Nah, artinya Pak Prabowo belum menguasai betul-betul aparat hukum. Lihat kasus Tom Lembong, partainya Prabowo menyatakan hati-hati nih. Artinya di sana juga masih dipegang oleh piring ketiga ini. Berarti aparat penegak hukum masih dikendalikan oleh Jokowi semua ya? Kejaksaan. Masih dikendalikan oleh itu. Nah, mudah-mudahan, saya nggak tahu polisi mudah-mudahan mulai. Jadi istilah saya gini, sekarang Pak Prabowo sedang makan bubur panas, 3 bubur panas yang dia sedang makan. Kita harus bersedia jadi sendok beliau yang tidak akan panas, tidak melepuhkan lidahnya apabila sedang makan bubur panas itu. Berarti rakyat ini harus mendukung Prabowo untuk keluar dari jebakan Jokowi ya? Kalau Prabowo memang bisa kembali ke diri aslinya. Oke, menarik Pak Said. Saya mau tanya nih Pak Said. Kenapa Pak Prabowo begitu tidak percaya diri menghadapi Jokowi? Padahal kan Jokowi ini sudah tidak ada apa-apanya. Dia udah berhenti jadi presiden. Dia tidak punya partai besar di DPR. Nah, kenapa dia masih bisa cawe-cawe sejauh ini? Itulah menurut saya, kita harus meyakinkan diri bahwa Pak Prabowo jangan takut sama Jokowi, ada temanmu. Nah, sekarang temannya ini kan begini. Kelompok oposisi sekarang itu awal-awalnya pada saat dia kelihatan mandirinya, maka kelompok oposisi kan sikapnya satu. Dukung Prabowo tapi harus lepas dari Jokowi. Ya kan, itu awalnya. Prabowo yes, Jokowi no, Gibran. No Gibran. Sekarang sudah mulai terpecah 3 loh posisi itu pendapatnya. Di kelompok oposisi ya? Oh ya. Satu dia menyatakan tetap kita mengharap Prabowo bisa kembali ke aslinya dan menjauh dari Jokowi. Kembali ke kita ya? Kitanya. Yang kedua sudah menyatakan, apa benar Prabowo bisa kembali? Berarti ya, mulai ada yang ragu? Mulai ragu. Yang ketiga, sudah ada yang menyatakan, udahlah dua-duanya aja sekalian. Udah mulai begitu. Jadi sudah bahaya nih ya? Sudah bahaya. Jadi maksud saya, Pak Prabowo harus menunjukkan agar kembali kompak lagi. Yang kedua, yang masalah, ini suara partai belum pernah muncul. Apakah suara partai yang searah dengan pendapat mayoritas oposisi? Oposisi bahwa percaya Prabowo tapi tidak percaya Jokowi dengan Gibran. Ya kan? Nah, ini yang kita tunggu. Nah, sekarang yang kita tunggu ini kan idealnya kira-kira kan dulu PKS idealnya. Ya kan? ya kan? Nah, terus sekarang kita tunggu-tunggu, PDIP juga belum keluar-keluar. Belum keluar kandang. Keluar kandang, masih bermanuver yang kata-kata masih soft terus gitu kan. Nah, jadi PKS sudah nggak bisa diharap? Masih.
saya paham di sana faksinya masih ada. Oh, tapi terbelah. Terbelah gitu Oke. kan. Nah, tapi kan PKS juga udah harus melihat sekarang karena pengaruh Jokowi, walaupun dibukakan pintu oleh Prabowo, tapi Jokowi menutup pintu itu, akhirnya tidak dapat apa-apa. Oh, oke. Iya kan? Jadi Jokowi tidak menghendaki PKS. Menghendaki PKS. Jadi, tidak menghendaki PKS, tidak menghendaki PDIP. Karena saya dapat info bahwa sebenarnya yang bikin pusing Pak Prabowo itu karena tolakan Jokowi terhadap PDIP dalam hal ini Megawati. Pokoknya itu betul-betul persaingan. Nah, saya sih berharap Megawati itu petarung. Oke. Dan saya belum lihat tajinya keluar terhadap Jokowi. Masih setengah-setengah ya? Tengah-tengah. Tajinya sangat kencang dulu, bayangkan pada saat Pak Harto. Ya kan? Nah, tapi ini kok belum keluar gitu. Kira-kira kenapa Pak Said? Saya berbagai analisis keluar bahwa mungkin juga sedang menghitung. Saya kan begini, Megawati PDIP ini jadi penentu nih. Kalau PDIP bisa mengakom satu arah dengan oposisi, maka PDIP menghadapi pilkada sepertinya bisa mengambil beberapa daerah. Oke. Tapi kalau dia terlambat, maka lewat juga. Jadi menurut saya ini hari-hari yang sangat penting bagi PDIP menunjukkan bahwa kami memang partai wong cilik yang melawan oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, yang faktanya, minta maaflah PDIP bahwa faktanya petugas partai kami ternyata menyengsarakan rakyat dan membagi-bagi tanah ke oligarki. Itu harus keluar dari PDIP. Nah, pada saat itu Prabowo mungkin melihat kalau PDIP sudah menyatu dengan oposisi, Dengan Prabowo dan oposisi. Dari oposisi mungkin Prabowo ini memang Jokowi ini memang harus disingkirkan untuk menyelamatkan bangsa ini. Nah, jadi ini jangan terlalu ini saling menunggu bola gitu. Kenapa sih kan begini? PDIP itu pemenang pemilu. Partai besar Dan tahan uji. Kenapa sekarang menghadapi Jokowi kok menjadi, mohon maaf, banci kaleng? Iya. Itu Masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu terus. Nah, itulah kira. Nah, sekarang saya mau masuk, Bang. Tadi kan yang kedua itu kan persaingan perebutan kekuasaan. Oke. Antara oligarki dengan Prabowo. Oligarki ini, Jokowi itu hanya alat oligarki. Oke. Boneka oligarki. Oke. Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Sudah dipersiapkan. Dipersiapkan. Sebagai boneka. Sebagai boneka. Jadi kalau kita menganalisis itu, saya bilang, jalur kemarin menteri dengan wakil menteri dengan pejabat lain itu ada 5 jalur masuk. Birokrat, profesional, politisi, kemudian jalur oligarki sendiri, kemudian jalur dinasti yang langsung Jokowi, dan jalur juru pemaki-maki. Oke. Ini tukang maki aja. Oke, itu yang masuk ya. Ini masuk. Nah, 3 jalur ini jalurnya oligarki, Gibran. Jadi yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Oke, antara Gibran ya. Gibran, yang simbol dari pantai utara Jakarta. Itu adalah pelaksananya di Merdeka Selatan dan Solo. Itu yang bernama Gibran dan Jokowi. Gibran Jokowi. Jadi komandan Gibran dan Jokowi itu adalah oligarki pantai utara Jakarta. Ya dulu Pak Said, berarti komandannya oligarki ini adalah Gibran dan Jokowi yang memainkan di lapangan. Bonekanya. Oh, bonekanya. Oke. Jadi Gibran, mungkin nanti Jan Etes juga. Jan Etes itu cucunya Jokowi. Iya. Dia itu persiapkan tuh. Nah, jadi kita harus membacanya, Prabowo tuh menghadapi boneka oligarki yang Solo dan Merdeka Selatan. Yang kita harapkan, kita harapkan Pak Prabowo tuh kalau sudah bisa mengendalikan Cilangkap,
Oke. TNI. Trunojoyo, Gedung Bundar, Kuningan. Oke. Ini menyatu menghadapi Merdeka Selatan, itu baru bisa menang. Pertanyaannya, inilah bubur panas yang sedang dihadapi Prabowo. Apakah Prabowo bisa segera membuat Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar sama Pejaten? Oh, BIN. Ya, Pejaten. 5 itu yang harus dikendalikan agar bisa menghadapi kekuasaan yang dikomandoi oligarki Pantai Utara Jakarta yang dilaksanakan oleh Jokowi dengan Gibran. Nah, jadi Pak Prabowo harus menguasai, saya ulangi, Cilangkap, Trunojoyo, Pejaten, Gedung Bundar, dan Kuningan. Nah, itu yang harus dikuasai. Ditambah satu, ketua-ketua umum partai politik. Kalau memang nggak ini, itu harus dikuasai juga. Dan 6. Itu 6 yang harus dikuasai. Kalau dia sudah kuasai itu, baru dia boleh menyingkirkan perlahanan kekuasaan Jokowi dan Gibran. Ya, itu yang ini kan. Nah, saya sih berharap ini bisa terjadi semua apabila PDI Perjuangan keluar kandang untuk menyelamatkan bangsa. Kita harus hormati Pak Abraham lah. Kalau lepas orang suka apa tidak suka, kalau Megawati tidak ada dan tidak mempertahankan konstitusi, maka memang bangsa ini kemungkinan sudah dihancurkan oleh Jokowi. Kita harus kita harus akui ya. Kita harus akui. Suka apa tidak suka, itulah faktanya. Berarti sekarang syaratnya bahwa kalau mau menyelamatkan Prabowo, save Prabowo dari cengkraman Jokowi dan oligarki, Ibu Mega harus keluar dan PDIP dari kandang. Nah, maksud saya juga komunikasi sama teman-teman di sana. Saya mengerti posisi politiknya, tapi saya bilang terlalu lama itu begini. Tidak mungkin kalau Anda terus menghadapi orang yang tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya landasan nasionalisme, maka Anda akan dimakan. Jadi jangan berharap bahwa timbul kesadaran dari geng Jokowi, Gibran, dan oligarki tidak akan memakan Anda. Tidak akan memakan Anda. Ingat, Pak Harto orang menyatakan dulu bahwa dia otoriter, tapi pernahkah dia menyentuh kehidupan oposisi? Enggak. Taufik Kemas bisa berbisnis, Megawati enggak pernah mau masuk ke situ. Jadi maksudnya dia enggak pernah matikan bisnis. Enggak pernah mematikan. Orang-orang yang kontrak pada Pak Harto dulu itu disekolahkan. Seperti Rizal Ramli. Itu kan orang-orang yang ini semua pas pulang. Jadi tidak pembunuh. Tidak dibungkam. Nah, sekarang coba aja Pak Jokowi lah. Mahasiswa itu langsung dibungkam. Langsung dibungkam dengan bukan dengan ancaman saja, dengan uang gitu kan. Rusakan semua. Jadi maksud saya, ini harus menghadapi taktiknya dia jangan sungkan. Karena dia nggak pernah sungkan. Tidak boleh ibu pakai ibu. Nggak pernah pakai ibu. Langsung dihajar. Pak Abraham, saya sampai ingin kok ada orang yang seperti ini kurang ajarnya nggak ketulungan. Jadi bayangkan ya, waktu anaknya mau jadi wali kota Solo, maka Megawati memberikan karpet merah itu dan mencoret kader terbaiknya. Waktu mantunya mau jadi wali kota Medan, itu dilakukan hal yang sama oleh Megawati. Tapi pada saat dia dapat, maka dia memunggungi dan melawan Megawati. Itu saya nggak masuk di akal sehat. Nggak masuk di akal sehat. Jadi kalau masih ada orang menyatakan orang ini baik, di mana baiknya? Mengkhianati orang yang membesarkan seluruh keluarganya dibesarkan. Tapi dilawan. Nah sekarang selalu orang menyatakan di balik itu dia balik begini sekarang, bahwa seakan-akan dia melawan Megawati terhadap hal-hal yang dilakukan oleh partainya untuk memperbaiki bangsa. Itu dilakukan itu.
Ya kan? Itu selalu. Nah, itu di elit selalu dikatakan itu. Untung ada Jokowi katanya. Karena kalau enggak ini berkuat. Kalau memang itu artinya kebijakan Jokowi untuk rakyat dong. Tapi faktanya kebijakan Jokowi yang meninggalkan PDIP semua untuk konglomerat. Untuk kepentingan oligark ya? Kepentingan oligark. Tidak ada untuk rakyat. Terus di mana Anda bisa membenarkan bahwa justru Jokowi mengoreksi PDIP? Jadi nggak benar ya? Nggak benar. Itu adalah kamuflase yang dilakukan pendukungnya. Bahwa seakan-akan untung ada Jokowi melawan PDIP sehingga negara ini lurus. Ini apa? Dibalik-balik ya? Dibalik-balik. Oke, berarti kalau begitu Pak Said, apa yang kita harus lakukan bahwa kita harus bisa memisahkan ya antara Prabowo dan Jokowi agar supaya Jokowi tidak mencengkram terus Prabowo ini ya? Nah itu saya pikir saya juga diskusi dengan teman-teman di sekitar Prabowo. Ya. Nah mereka memang juga lagi sedang. Ini ada apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa yang terjadi? Kaget juga mereka. Kaget sebenarnya. Dan kita harus juga mewaspadai. Siapa tahu Jokowi sudah menyusupkan orang ke sekitar Prabowo. Ya. Tapi saya melihat begini. Pendampingan Prabowo ke luar negeri itu kan didampingi oleh anaknya sama adiknya kan. Hasim. Sama anaknya langsung. Sama anaknya. Nah, artinya mudah-mudahan beliau sudah bisa mengisolasi dirinya dari pengaruh-pengaruh orang yang disusupkan oleh Jokowi. Karena saya punya indikasi, kan saya 2019 di situ. Dan saya sangat mencurigai satu orang yang ada di sekitar beliau yang sebenarnya adalah Jokowi. Jadi kemarin nggak dibawa ya orang itu. Nggak dibawa. Jadi maka itu Pak Said bilang masih ada harapan nih. Saya nggak tahu, siapa tuh sedang makan bubur panas. Oke, menurut kacamata Pak Said nih, Pak Said melihat masihkah kita bisa selamatkan Prabowo dari cengkraman oligarki dan Jokowi? Mungkin pertanyaannya demikian, bahwa makanya waktu saya bilang, saya pertanyaan sekarang, apakah Prabowo masih ada? Oke. Kalau maksudnya dengan hasilnya, kalau Prabowo masih ada, maka kita kelompok oposisi untuk menyelamatkan bangsa harus mendukung Prabowo. Jadi kita harus dapat jawaban dulu di sana. Pak Prabowo, Bapak masih ada nggak? Bapak masih mau berjuang nggak? Masih mau berjuang nggak? Gitu loh. Oh, jadi kita harus tahu dulu kalau Pak Prabowo masih serius berjuang, ya, maka kita harus selamatkan. Kita harus selamatkan dia. Tapi kalau dia sudah tidak, terus kita mau berjuang kemana? Karena kita tidak ada pilihan. Prabowo harus diselamatkan. Jadi menurut saya begini, sekarang yang kita harus lakukan, tahap pertama adalah menyadarkan Pak Prabowo, negara ini hanya bisa selamat apabila Bapak kembali ke diri Bapak yang asli. Ke jati diri ya? Ke jati diri Bapak yang asli. Ke kitahnya? Ke hitahnya. Okay. Dan bebas dari Jokowi. Kalau tanda-tanda itu mulai kelihatan, maka kami harus kompak semua untuk berada di belakang Prabowo untuk menyelamatkan bangsa ini. Selamatkan ya? Selamat bangsa ini. Nah, sekarang banyak sekali diskusi, sampai kapan kita kasih waktu? Ya, sampai kapan tuh? Nah, ini berbagai analisis muncul, bahwa bubur panas pertama oligarki itu sebenarnya mungkin bisa 3 bulan selesai. Oke. Bubur panas kedua yang tentang politik itu 3 bulan juga. Berarti 6 bulan? Enggak, 3 bulan bersamaan. Oh, bersama 3 bulan. Nah, yang sangat menentukan bubur oligarki terhadap hukum ini berapa bulan. Nah, tapi saya bilang begini, kalau politiknya kuat dan PDIP keluar, maka 3 bubur panas ini 3 bulan selesai. Jadi kalau PDIP keluar kandang, betul, maka Pak Prabowo bisa keluar dari pengaruh Jokowi ya? Ya. Dan oligarki. Karena begini, tidak mungkin loh. Sekarang kan orang bertanya begini, antara PDIP ini yang disandra siapa sebenarnya? Apakah Jokowi juga menyandra PDIP sehingga nggak berani? Itu kan juga timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Ada analisis seperti itu ya? Ada analisis seperti itu. Tapi sebegini sih, kan Jaksa Agung PDIP. Dulu ya?
Ya, maksudnya dia masuk dari situ Iya, gitu iya. kan. Nah, Berarti masih orang PDIP. iya masih orang PDIP gitu loh. Nah, Kenapa nggak berdaya? kenapa nggak berdaya? Kira-kira apa tuh jawabannya? Ya, nah saya belum bisa menganalisis ada apa kok nggak bisa gitu. Dan nah, jadi menurut saya ada kotak Pandora yang harus kita buka, yang kita belum bisa tahu apa yang terjadi antara PDIP dengan Jokowi. Oke. Sehingga memecatkan 3 di situ anggota partai, memecat anaknya 2 aja nggak keluar-keluar tuh. Kenapa sih nggak tegas? Padahal udah pindah partai. Iya. Ya, bikin kayak surat edarkan ke kami pecat nggak keluar-keluar tuh. Benar. Kan Bobi kan udah masuk Gerindra, Iya. ya kan udah clear gitu kan. Nah, kok nggak dipecat juga? Artinya saya sih berharap Ada sesuatu ada nih. sesuatu yang harus jadi kita harus juga gini. Apa sih? Kenapa sih Pak Prabowo yang awalnya akan ketemu tapi nggak berhasil juga gitu kan? Nah, itu kan sesuatu. Nah, jadi ada kotak Pandora situ. Saya berharap sih kotak Pandora ini terbuka dan mengambil sikap sehingga konsolidasi Prabowo untuk menjadi jati dirinya melawan oligarki itu bisa dengan oposisi itu bisa terjadi. Oke, berarti kuncinya kita melihat nih dalam beberapa bulan ini kita menguji apakah kira-kira Pak Prabowo masih punya kekuatan berjuang. Kalau dia masih mau berjuang, Ya. kita selamatkan dia cepat. Kita selamatkan dia cepat. Jadi itu kira-kira kita kasih waktu berapa bulan, Pak Said? 4-5 Saya- bulan. Begini, ini dinamika politiknya tinggi. Jadi menurut Berubah-berubah ya? Menurut saya sudah ada harus pemikir di sekitar Prabowo tuh ini kita makan dia atau kita yang dimakan. Itu tiap hari tuh berpikir. Jadi mendingan kita makan dia ya. Jangan sampai menyatakan 3 bulan, atau kita yang sudah dimakan 3 bulan lagi. Berarti menurut Pak Said harus lebih cepat diselesaikan. Saya bilang tiap hari harus memakan bubur panas itu sehingga habis dan merdeka menjadi memimpin. Berarti Pak Prabowo harus cepat menyadari ini ya. Nah, saya dapat informasi sabar 1 tahun. 1 tahun. Habis sudah. 1 tahun ini banyak sekali yang bisa diselesaikan mereka. Nah, sekarang kita lihatlah. Saya sih berharap ini bergeraknya Jokowi dengan gengnya ini kita harus tahu bahwa ada sumber pembiayaan. Ini juga harus ditutup. Oke. Harus sumber pembiayaan. Saya nggak tahu sekarang. Pasti yang terjadi, kita tahulah. Yang langsung punya perusahaan 35 biji dalam 5 tahun. Ya, kita tahulah judi online dekat ke siapa. Kita tahulah narkoba semua Pak. Nah, ini Pak Prabowo harus melakukan menutup semua sumber-sumber pembiayaan ini agar para termasuk oligarki periksa pajaknya, periksa ininya semua. Gampang itu. Gampang diperiksa. Ya, kalau oligarki gampang sekali, periksa pajak udah dapat. Udah dapat Bisa semua. dipidana langsung. Jadi menurut saya uang haram yang dipakai nyogok rakyat, nyogok politisi, itu harus dikunci segera oleh Prabowo untuk mematikan persaingan Jokowi dengan oligarki. Itu salah satu. Saya berharap mulai sekarang itu juga harus kita lakukan. Nah, itulah saya bilang uang haram itu segera diinikan oleh Jokowi. Dan udahlah, itu kalau polisi udah mau, gampang lah kalau mau itu. Kalau mau. Pak Said, masih ada yang mau disampaikan yang penting agar bisa menjadi renungan kita, bisa menjadi analisis kita, agar kita bisa segera menyelamatkan Pak Prabowo nih dari cengkraman oligarki dan Jokowi. Ya, saya pikir kita konsentrasi saja dulu bahwa 1, mengembalikan Prabowo ke aslinya. 2, musuh kita sebenarnya adalah musuh bangsa ini adalah oligarki yang menjadikan Jokowi dan Gibran sebagai boneka. Dan yang kita harus selesaikan tadi makan 3 bubur panas. Dan kesimpulannya Pak ini harus memakan bubur panas segera. Bagaimana menguasai, menyingkirkan oligarki, bagaimana menyelesaikan masalah politik orang-orang parpol yang munafik ini. Yang ketiga adalah masalah hukum, dan saya berharap Pak Prabowo segera menguasai tadi 6, Cilangkap, Trunojoyo, Pejaten, Gedung Bundar, kemudian Kuningan dan Senayan.
itu harus dikuasai oleh Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya. Dan menurut saya yang paling kita tunggu adalah PDIP muncul untuk menebus dosanya terhadap kadernya yang namanya Joko Widodo yang merusak negeri ini selama 10 tahun. Oke, berarti kita segera berharap Ibu Mega mengambil satu tindakan untuk keluar dari kandang PDIP agar bisa turut serta bersama oposisi untuk menyelamatkan Prabowo dari cengkraman Jokowi. Kira-kira seperti itu? Ya, dan saya pikir kalau PDIP keluar itu, maka sikap oposisi yang mulai terpecah itu akan kembali satu bersama Prabowo menyingkirkan penguasaan oligarki dari bumi Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh Prabowo.